Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan nasional Filipina, Jose Rizal? Mungkin kamu tahu tentang perjuangannya melawan Spanyol, atau novel-novelnya yang fenomenal. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang keyakinan agamanya? Apakah dia seorang Katolik yang taat, seorang ateis, atau justru sesuatu yang lain sama sekali? Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan hangat. Bahkan hingga hari ini. Nama lengkapnya adalah Jas Protásio Rizal Mercasoya Alonso Realonda. Ia bukan hanya seorang dokter dan penulis, tapi juga seorang martir yang dieksekusi oleh pemerintah kolonial Spanyol pada tahun ke-1896. Kisah hidupnya adalah simbol perlawanan dan nasionalisme Filipina. Namun, di balik semua itu, ada pergulatan spiritual yang sangat menarik. Video ini akan membawa kita menyelami evolusi keyakinan Jose Rizal dari seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang taat, hingga menjadi seorang pemikir rasionalis yang berani mengkritik institusi gereja. Ini adalah kisah tentang pencarian kebenaran di tengah tekanan agama dan politik. Untuk memahami perjalanan spiritual Rizal, kita harus melihat masa kecilnya. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Katolik yang sangat saleh di Calamba, Laguna. Ibunya, Teodora Alonso, adalah guru pertamanya yang menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Pendidikan formalnya pun sangat kental dengan ajaran Katolik. Rizal belajar di Ateneo de Manila, sebuah sekolah Yesuit yang prestisius. Di sana, ia tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga dikenal sebagai siswa yang taat beribadah. Pada masa itu, agama Katolik bukan hanya sekadar keyakinan pribadi. Ia adalah pilar utama masyarakat Filipina di bawah kekuasaan Spanyol. Gereja memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari politik, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Tumbuh dalam lingkungan seperti ini, wajar jika fondasi keimanan Katolik tertanam kuat dalam diri Rizal muda. Namun, semua itu akan mulai berubah ketika ia melanjutkan studinya ribuan mil jauhnya dari rumah. Titik baliknya terjadi saat Rizal menempuh pendidikan tinggi di Eropa. Di sana, ia menghirup udara kebebasan berpikir yang berbeda. Ia terpapar dengan gagasan-gagasan pencerahan, sains modern, dan filsafat rasionalisme. Ia membaca karya-karya pemikir besar yang menekankan pentingnya akal budi dan logika. Pengalaman ini membuka matanya. Rizal mulai melihat kontras antara idealisme agama yang diajarkan dan realitas praktik gereja di tanah kelahirannya. Kritik tajamnya kemudian ia tuangkan dalam dua novel legendaris, Nolai Mite, Ngere, dan El Filibusterismo. Dalam karya-karyanya, ia tanpa ampun mengekspos apa yang disebutnya sebagai frailokrasi atau pemerintahan para biarawan. Ia menggambarkan bagaimana para pendeta Spanyol menyalahgunakan kekuasaan mereka, melakukan korupsi, dan menindas rakyat Filipina atas nama agama. Namun, penting untuk digarisbawahi, kritik Rizal tidak ditujukan kepada Tuhan atau esensi ajaran Kristus. Sasarannya adalah perilaku manusia di dalam institusi gereja. Kemunafikan dan keserakahan yang merusak citra agama itu sendiri. Lalu,
Apa sebenarnya keyakinan pribadi Rizal? Seiring waktu, pandangannya berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan deisme atau rasionalisme. Ia percaya pada eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta, sebuah kekuatan agung yang mengatur segalanya dengan hukum alam yang rasional. Namun, ia menolak dogma-dogma kaku, ritual buta, dan klaim mukjizat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Baginya, alam semesta adalah kitab suci yang hidup, tempat di mana kebesaran Tuhan bisa dilihat secara langsung melalui keindahan dan keteraturannya. Karena pemikirannya yang bebas, Rizal juga bergabung dengan Freemasonry, sebuah gerakan persaudaraan yang pada saat itu memperjuangkan kebebasan berpikir, kesetaraan, dan menentang tirani, termasuk tirani dari institusi gereja yang dogmatis. Ia menemukan ruang intelektual di sana untuk mengembangkan ide-idenya, tanpa harus terikat oleh doktrin agama yang ketat. Bagian paling kontroversial dari kisah spiritual Rizal adalah tentang surat retraksi. Konon, beberapa jam sebelum dieksekusi, Rizal menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ia menarik kembali semua kritiknya terhadap gereja dan kembali memeluk iman Katolik. Dokumen ini menjadi klaim kemenangan bagi pihak gereja. Saat itu, Siloela sang pahlawan akhirnya bertobat. Namun, keaslian surat ini sangat diragukan oleh banyak sejarawan modern. Banyak yang berpendapat bahwa dokumen itu adalah pemalsuan, atau Rizal dipaksa untuk menandatanganinya. Di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, tidak ada saksi netral yang melihatnya menandatangani. Dan tulisan tangannya pun diperdebatkan. Apakah Rizal benar-benar kembali ke iman masa kecilnya di saat-saat terakhirnya, atau ia tetap teguh pada prinsip rasionalisnya hingga akhir hayat? Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, membiarkan kita merenungkan kompleksitas sosoknya. Pada akhirnya Jose Rizal adalah sosok yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pahlawan perang. Ia adalah seorang pencari kebenaran yang pemberani, yang tidak takut menggunakan akal dan nuraninya untuk menantang status quo. Bahkan, jika itu berarti mempertanyakan keyakinan yang telah mendarah daging dalam budayanya. Pergulatan spiritualnya menunjukkan bahwa iman dan akal tidak harus saling bertentangan, dan mengkritik sebuah institusi tidak berarti menolak Tuhan. Kisahnya menginspirasi kita untuk terus bertanya, berpikir kritis, dan mencari kebenaran dengan cara kita sendiri. Jika kamu tertarik untuk mendalami pemikiran Rizal, saya sangat merekomendasikan untuk membaca novelnya, Noli Me Tangere. Banyak terjemahannya tersedia, dan itu akan memberimu gambaran yang lebih utuh tentang perjuangannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya.